Buat kalian semua yang lahir di generasi seperti gue tahun 90-an mungkin tahu lagu Pergi Untuk Kembali, tapi bukan versi originalnya ya, versi remake-nya. Lagu Pergi Untuk Kembali milih high notes of piano untuk yang ngiringin dengan static ting ting Primatnya ting. Primat di depan. Itu ada co-producer yang bantuin. Gak ada. So just you and your music. Roland JV1000 man. Dan buat beberapa generasi setelah gua mungkin ya, atau beberapa usia, beberapa tahun setelah gua, mungkin tahu juga dari Buka Semangat Baru. Buka kita buka hari yang baru, sebagai semangat langkah ke depan. Yang kita pernah denger di bioskop beberapa kali lah. Dan here we are, gue bercanda sedikit ya, the Jesus Christ himself. Nice to see you. Hello, welcome bro, welcome to Indo Music Talk. Yeah man, what's up CB? Can I call you CB? Karena nama gue Christian Bong. I know. That's why I call Gue dari dulu gue udah nunggu momen ini gitu. When you come to my office, dan gue bakal bercandain the Jesus Christ himself. Well, I got that a lot. Tapi pernah drama gak sebagai Jesus Christ? Gue gak pernah man. Oh my god man. Gue pernah drama waktu gue masih kecil, itu dramanya lebih kayak jadi kayak The Guard. Oke, yang malah crucified. Iya, kira-kira gitu, man. Padahal lo, ya, I mean ini insider joke ya. I mean sebagai seorang Kristiani, ada Katolik, ada Kristen Protestan ya. Yes. In Katolik, lo bukan Katolik ya? Oh, gue Protestan ya. Oke. If you're in the Catholic, udah pasti lo setiap tahun diminta nih. But gue 9 tahun gue di Don Bosco, jadi I really know bagaimana. Nggak pernah diajak jadi, waktu itu belum jadi Jesus Christ ya? Orang rambut segini langsung harus potong, jadi belum sempet. Oh waktu itu Don Bosco nggak boleh rambut panjang? Nggak boleh, beda kayak CC atau kayak PL Gons gitu. Iya Gons ya bisa CC ya. boleh gak sih? Boleh kali? Enggak CC kayaknya nggak deh, cuma Gons sama PL doang kayaknya. Udah semakin insider. Anyway, by the way, jadi Elo aka Marcelo Tahitu sudah mau 20 tahun di industri Bapak. Iya, 18 tahun man. Oh my god. Ya, itu how the hell do you survive this all? Seluruh perubahan zaman dari gue inget banget pertama gue denger sosok Elo, kalau generasi gue ya, lihat di TV dan udah pasti satu dibilangnya saudaranya Glenn. Dua, ya lagu Pergi Untuk Kembali yang emang killing banget, dan ya itu gue ngelewatin juga yang Buka Semangat Baru sampai akhirnya sekarang gitu. How the hell do you survive, man? That's a good question sebenarnya, because I've been in a roller coaster actually, you know. Karena pertama kali keluar, gue lumayan keterima lah. Single itu first time, first hit itu benar-benar it's up there gitu. Jadi gue mungkin bisa dibilang I'm not ready waktu itu. Karena gue ngerasa kayak, you know, there was a tabloid yang bilang kayak idola baru para wanita. And I was like, what? Gue gak kayak gitu banget. So gue ngerasa kayak gue gak bisa handle the pressure gitu. Oh iya? Yeah man. Gue sangat reaktif. Probably because I'm that young waktu itu. Jadi kayak gue cepet reaktif kayak udah gue gak mau nyanyi lagi. You know what I'm saying? Kayak anak-anak bocah labil gitu yang kayak udah akhirnya gue gak ngejob. Terus tiba-tiba 2009 gue keluarin single lagi, judulnya masih ada, dan ternyata it happens to be another hit. Yes, nah dari situ gue udah mulai nyaman sama diri gue. But then again, gue Badung banget. Dan gue sempat ganti nama jadi Marcelo Tahitu, nge-rebrand. Dan I don't really play my old songs anymore karena gue kembali ke zaman gue dulu, zaman gue suka musik. I like rock and roll music. Oke. Gue suka banget Little Richard, gue suka banget sama Chuck Berry. Kalau lu tahu, kalau lu tahu itu kan mereka laid gitu ya. I know, they laid the foundation untuk rock music kan. Iya. Yes. Jadi makanya no wonder gue suka banget rock music. Nah akhirnya gue Marcelo Tahitu, gue bikin musik rock sampai rehab, and then keluar nggak punya apa-apa, try to, you know, baru mau berangkat lagi, dan tiba-tiba pandemi hit.
Oh man, itu sucks banget. Habis itu gue udah gak ada sama label, akhirnya gue bikin Pandemic album, no pressure, gak ada label, gak ada apa. Dan ternyata lumayan dapat penghargaan yang gue sangat bangga banget sih. Waktu itu gue dapet best album rock gitu. Best I mean like rock. solo artist gitu di Anugerah Musik Indonesia. Buat gue kayak AMI Awards tahun berapa tuh? 2021 ya jadinya atau Oh 2020. baru ya? Iya. Baru banget itu. Baru banget. 2021 karena gue ngeluarinnya tuh tahun 2020 kan. Dan abis itu tiba-tiba ada Dewa. Iya, tiba-tiba ada announcement tentang ya man. Jadi kalau lu tanya, I don't know how the roller hell. coaster banget ya. Man, you tell me. Tell me about it. Dan waktu pas kalau misalnya kita flashback sedikit ke your first debut gitu ya, yang eventually you told me that you kinda hate it. Itu kan nge-remake lagu Bokap ya. Ya. Yang bisa dibilang nggak semua yang nge-remake lagu Bokap atau bahkan nge-remake lagu lama itu berhasil lah. And you made it gitu loh. Gimana ceritanya memilih lagu itu dan remaking your dad songs? Jadi sebenarnya Sony Music waktu itu label gue itu memiliki sebuah project lah ceritanya untuk nge-cover lagu-lagu klasik Indonesia tapi kompilasi sama artis-artis Sony yang saat itu ada katalognya, you know. Oh, oke. Mungkin Rio Febrian atau mungkin ada Glenn atau apa. Dia nge-cover semua and gue one of them ceritanya. Oh, oke. Jadi sebenarnya waktu itu kayak a part of a compilation yes. gitu ya. Oke. Terus tiba-tiba gue mungkin yang submit pertama duluan. And I was like, ya lagu apa ya, nanti tiba-tiba bokap gue kenapa gak bawain lagu apa ya. Oh iya juga ya, terus yaudah akhirnya gue bikin dan izinnya gak ribet ya gak. Waktu itu emang udah ribet juga? Udah mulai aware lah orang-orang tentang udah copyright. Iya mulai? of course. Tapi waktu zamannya bokap gak terlalu tuh kayaknya waktu itu tuh. Iya. Sekarang dia udah mulai aware. Terus akhirnya gue coba bikin, gue aransemen sendiri. And then ya udah, tiba-tiba jadi begitu. And then terus somehow projectnya gak jalan. Oh iya? Ya ada compilation project yang gak jalan. Sampai akhirnya gue udah submit duluan dan ya udah deh kita bikinin album. And gue bikinin album. Terus gue bikin lagu beberapa, gue aransemen sendiri. Pergi Untuk Kembali itu salah satu yang gue produce musiknya sendirian. Oke. Ya. At that time, if I recall ya, that kind of arrangement and production itu lumayan fresh loh. Dengan at that time di masa waktu keluar ya. Karena gue yakin setiap era itu, setiap zaman itu selalu ada anak muda yang tiba-tiba permisi bu saya punya style baru nih. Misalnya lagi udah nyaman sama sesuatu nih, misi pak saya punya style baru nih dengerin nih ini style gue. Nah kayaknya lu dulu salah satu yang membawa itu deh. Karena dengan itu gue sampai kadang tuh ya gue pengen bercanda gitu, tapi belum keturutan sih. Gue pengen bercanda di keyboardis lu, ting ting. Iya, I know. Dan lu tau gak Syurup dulu itu? Gue pokoknya job gue tuh cuma ting 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 ting. Jadi pas udah lagi mas Syurup tuh, oke ting. But you know what? Syurup dulu itu it's an ad-lib yang gue gak sengaja. Oh iya. It's like a count in lah. 1, 2, 3. Kayak gitu. Tapi gue gak pernah gak mau konsepin sama sekali. Gak sengajanya tuh tapi agak mirip sama kalau di jazz kan in sketch singing ya. Emang setahu gue I'm not an expert in jazz tapi emang ada syudupnya gitu lah. Ada syubidubab syudup gitu. Tapi memang background lo memang sempet took a course in music jazz gitu? Enggak. Full otodidak? Iya, gue suka tapi musik I'm an all-rounder lah gitu. Oke, but you love the most adalah rock and roll. Iya, well gue sebenarnya suka dengan the essence of rock and roll, which is they don't give a about everything. Yeah. If I do this, ya gue do this gitu. So that's why lu bilang tadi itu lumayan fresh karena nggak pernah deh. Gue nggak pernah merhatiin apa yang terjadi di kanan kiri gue. I just do it. Oke. Dan gue suka itu, so buat gue. Ya itu spirit musik rock sih. Iya, the freedom of do whatever you want. Iya. Dan itu gue bawa, but you know what? Gue listen to Jamiroquai, gue suka banget Jamiroquai. Oh, gue suka even banget. Iya man. Fusion juga dengerin jelas. Ya? Jamiroquai, Brand New Heavies, Incognito, the whole acid jazz era lah. Terus apalagi
Gue suka juga sama Frank Sinatra of course. Oke. Buat gue lagu yang paling the best yang pernah bumi ini punya adalah My Way. My Way. It's very masculine. Oke. That represent almost everybody's life. Mereka Yeah, pernah yeah, man. Gue suka banget. So I'm all rounder. Tiba-tiba gue suka Nirvana. Gue suka. Yang pertama kali bikin gue mau main musik adalah Nirvana. Yeah, I mean you do look like siapa tuh si yang sekarang jadi Foo Fighters-nya punya. Dave Grohl. Iya. Yeah, I get that a lot anyway. Sama Selain Limbat, Jesus Christ, sama Limbat. Yeah. Selain Jesus Christ, Dave Grohl, Limbat. So, untung keren-keren gitu. Limbat juga keren, man. Untung keren-keren. Untung ya. keren-keren. Tapi in apa namanya? Dalam kita ngomongin lagi pergi untuk kembali gitu ya. Waktu pas bikin arrangement itu kan gimana ya? Kalau production style itu kan pasti nggak semerta-merta lahir begitu aja. Ya. Pasti ada influence. Yes. Dan ketika waktu itu lagu pergi untuk kembali milih high notes of piano untuk yang ngiringin dengan static ting ting Primatnya ya. Primat di depan. Itu ada co-producer yang bantuin. Gak ada. So just you and your music. Roland JV1000 man. Oh shit. Ya barusan gua ngomong jadi it's okay. Ya, it's Roland JV1000. Sequence-nya itu ada 8 kan. Udah di situ aja. Tapi ada session playernya? Cuman gitaris. Itu Henry Budi Dharma. Henry gitarisnya Glenn dulu. Iya, I know him. Ya. Dan drum? Gua Oh gak gue gambar juga. You're the producer guy. Oh gak gambar? Gak gambar. Berarti Main. Oh berarti itu VST? Sample? Iya. Yang ada di gue punya Roland itu? Dulu gue punya Triton Rack. Oke. Nah gue main dari situ. Dan gak di take ulang sama drummer asli? No. Oke. Jadi udah di situ, terus bassnya juga main sendiri, terus piano main. Nah yang suka lu bikin joke tadi, cing cing cing. Lu tau gue udah ambil ya? Dari mana? Girl, you know you better watch out. Ding 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 ding. Sorry, itu lagu siapa ya? That Fugees. That adalah. Oke. Cing 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 cing. And I like it too. Oh berarti influence-nya dari situ ya? Untuk that part, untuk cing cing cingnya doang, untuk piano ini itu. Ini hal yang menarik banget ya sobat musik. Jadi ketika misalnya seorang musisi mau bilang bahwa ada bagian dari musiknya itu influence, menurut gue that's cool man. Yeah, man. Karena ya I'm not saying anyone, tapi sometimes kita cukup gimana ya ngomongnya. Maksudnya enggak ini semua our original idea. No influence at all. I mean no such thing as no influence. You gotta have influence. Lu kalau kata Bono bro, all artists are cannibals man. Yeah. Do you agree with that? Yeah, I agree with that. Yeah. Dan dari seorang Elo yang musiknya pop, waktu pas masih ada juga masih pop meskipun agak rock dan Marcelo Tahitu rock banget. Now you go back to Elo. Or you still dengan nama baru. Gue masih kayak gue nganggepnya Elo sama Marcelo Tahitu collab. Oke. So it's like the fusion of Elo and Marcelo Tahitu. Elo udah bikin 3 album pop, Marcelo Tahitu udah bikin 3 album rock. Yes. So you already have 6 albums kalau orang search di Spotify. Yes. So what's next? What's next? Exactly bro. Exactly man. Dan lagu baru Do Over ini tells about your life experiences waktu pas rehab. After rehab. Jadi kayak the song Do Over lyrically it's all about cewek sama cowok pernah pacaran terus pengen balik lagi. You know what I'm saying? Kayak gitu. Yeah. But then again setelah sekian lama gue malah menyadari man this is my life. I have to do it all over again. From scratch. Elo udah 3 album, Marcelo Tahitu udah 3 album. So what now? What's next? And gue sekarang berpikir kayak gue promo lagi, radio visit lagi, media visit lagi. Oh ini kegiatan yang udah lama gak lu lakuin? Man, gue pas udah tahu 3 album rock gue itu udah gak bakalan keputar, ngapain gue juga muter-muter gitu, lo ngerti gak sih? I don't really have the need
untuk gue muter-muter. I don't know kenapa, what's the point kalau gue datang sana tapi gak diputerin juga. Karena gue udah pikir kayak, oh ini lagu udah kayak, ini bisa nih keputer nih karena this is very catchy, this is very hooky, ini pop banget ya. Walaupun ada distortionnya. And then ke MD terus kayak, kayaknya kekencengannya lo. God. Wah. So anyway. Iya. Jadi gue kayak, gue gak pernah ngelakuin itu lagi. Sampai sekarang akhirnya gue ngelakuin lagi. Sampai sekarang. Ketemu lo. Iya, one of your journey. Dia barengan kita hari ini ngobrol ya. Yes. Dan how do you define your newest song ini? A combination tadi kan lu bilang collab antar si pop side of Elo dan the rock side of Marcelo. Iya. How do you define berarti? Sounds like. It sounds like apa ya? It sounds like something that I never done before. Okay. So probably that's a good definition. Dan apakah produksinya masih kayak dulu? Maksudnya mostly sendiri atau udah sekarang sama whole team? Gue suka dengan the warmth of the real instruments. Finally ya. Yeah, no, it's not finally. Waktu itu, because I have nobody. Oh oke. So I have to do it by myself, man. Oh waktu itu tuh bukan karena mau okay, pakai the money virtualis. is enough to pay only enough to pay the guitar player. Okay, yeah, that's the part of you being realistic. Yeah, man. Okay. So jadinya gue suka dengan semua instrumen yang analog sebisa mungkin. Oh, you're the analog guy. Dan gue nggak punya studionya waktu itu, and I don't have the money untuk. Gue bisa aja minta sama itu, cuman but then again duit advance gue kayaknya waktu itu langsung gue bikinin studio. Okay. Yeah man, karena gue suka take drum live, and I hate to rent. Iya. Gue lebih baik memiliki deh. Walaupun cuman pakai DG 002 cuman 8 in 8 out. Tapi setidaknya udah lah ya, bisa lah nih drum nanti snare 2, channel kick 1 aja. You know, ambience 2, tom 1, tom 2. Udah. Yang penting gue punya tempat untuk gue bisa take drum live. Makanya album 2 semuanya live. Oke. Karena gue udah punya studionya. Dan live what Maksudnya take instrument secara live. Oh, okay. bukan live take recording. Live recording. No. Belum Yeah, punya yeah. juga tuh ruangannya untuk itu. Step by step lah man. Tapi you're in your 40s ya sekarang. 40. Oh, exactly 40 40. man. 40. 40. Okay, welcome to the new age, man. Man, life begins at 40, man. 40. I thought you were in your 40s gitu. No, man. Like Bener-bener 42, 43. Kan kalau 42 gue bisa jokes level 42. Level 42, dum marking, man. Dan how do you see music Indo nowadays? The way I see it, gue langsung cuma bisa, mungkin the way I react to the scene is, I wish gue born di 2000. You know what I'm saying? Oh really? Yeah man, it's all easy. Semuanya menurut gue ya, dulu you have to like Yeah, ke label. Yeah, you have to You know, knock so lo many harus doors. knock someone's doors and lo knocking harus on labels labels doors. Terus tiba-tiba lo harus ke ke studio. Kalau lu nggak punya studio ya, I mean gue nggak tahu ya. Bapak sama mama gue sih nggak sekaya itu untuk bisa kasih gue studio gitu, lo ngerti nggak? Tapi mungkin udah ada yang studio. Lu harus rent studio, lo harus beli pitanya, belum Pro Tools belum banyak waktu itu. Yeah. So I make my first demo itu on tape man. Oh masih pakai tape waktu On itu tape ya? ya. Dan gue sempat, so I'm an analog guy in digital world lah kira-kira. Nah sekarang it's all easy. Iya. Even ya kita lihat kalau kita lihat dari benchmark the most successful musicians nowadays gitu ya. Mm-hmm. They don't measured or defined by production level lagi. Quality-nya enggak. Iya, kayak Billie Eilish gue denger pemenang Grammy kalau nggak salah ya. Atau intinya ada award yang dia menang lah banyak gitu, dan all the songs yang bikin dia hit itu dibikin di kamar sama abangnya. Exactly. Jadi kayak gue lihat dan even gue witness juga gitu ya, Rich Brian sebagai one of my neighbor gitu, dia tetangga. Mm-hmm. Dia ngerekam awal-awal demo Dead Stick-nya itu ya di apartemen gitu dengan pakai Zoom yang kayak gini nih.
I see, oke. Buat jadi mic-nya. Buat jadi mic-nya, exactly. Karena kan itu udah XY ya. Jadi memang ketika kita direkam begini di depan begini pas kan sebenarnya udah oke Udah juga oke. buat demo. Dan gue ngelihat kayak oke. Dan kayak gue ngelihat kalau dulu misalnya gue sempet ngelihat juga beberapa produser kayak mau bikin satu beat, satu drum, satu kick lah misalnya, yang electronic kick ya. You have to like spend 2 to 3 hours to find the best sounds. Kayak sekarang tinggal lu buka splice.com. Exactly. Lu tinggal prompting Udah. kayak kick that Siapa? sounds like atau kick siapa, keluar optionnya play. Ini drag. Udah. Dan ketika drag lu tinggal loop. Fruity Loops, man. Akhirnya nama dia ada ininya juga ya, Fruity Loops tuh sesuai dengan fungsinya. Maksud gue easy-nya dalam arti the way you make music, the way you produce it, the way you distributed it, semuanya. Betul. Jadi kayak itu mudah. Tapi yang makin susah adalah high clutter, man. Semuanya pengen keluarin karyanya. Itu dia. So there's no QC anymore. Iya. There's no QC anymore. Yang emang bener-bener kalau lu top notch, you make it. You made it. Kalau enggak. Dan itu yang menurut gue gampangnya. Kalau gue saat ini umur 23 berarti? Iya 23. Kalau gue lahir tahun 2000. Man, gue udah gak tahu deh. Gue udah ngaco banget. Udah jadi minimal kayaknya udah tampil di YouTube Fanfest. Ya. I'm not saying gue seberbakat itu. Tapi anyway, gue bisa label, gue udah gak kepikiran. Gue mendingan jadi Billie Eilish. Iya. Gue bikin di komputer semuanya. So you know, lu pernah denger gak sih Gibson gitar? Iya. They file for bankruptcy. Oh. Man, pernah waktu itu belasan. Seriously? Ya karena gak ada yang beli gitar lagi. Buat apa? Ngapain gue beli gitar? Orang gue bisa dapat revenue millions of dollars dengan cuman VST gitu. Ngapain gue pakai real instruments? Kalau nggak salah ya. Mungkin juga lebih tepatnya kalau memang gue harus punya gitar, ngapain harus Gibson gitu ya. Ya. Karena mungkin semuanya. Ini mungkin I assume ya. Let's say I assume gitu ya. Ketika misalnya I have a Gibson dulu misalnya, it was one of the must have and branding item lah. Misalnya datang ke rumah, lu punya Epiphone sama punya Gibson pasti kelasnya beda lah. Wah anjing lu punya Gibson gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah beda gitu loh. Maksudnya branding itu bisa dari kadang gadget kah, dari banyak hal ya. Gue juga sebagai waktu pas dulu SMA rutin ke studio buat latihan band gitu ya. Latihan band di studio-studio sewa sana sini. Ngelihat vibe sekarang udah beda banget. Sekarang kayak nobody rent a studio for rehearsal ya. Anak-anak sekolah ya. Maksudnya kayak ngapain rehearsal di studio yang kayak zaman dulu gitu loh. Maksudnya ya. So mereka ngapain? Ya mungkin mereka langsung produksi karena udah ngerti dari SMA. Langsung pakai audio interface. Langsung DAW. Ya bahkan you can produce with iPad kan. Iya. Jadi kayak lu langsung produce minimal GarageBand lah. Minimal GarageBand dan langsung produce, langsung post di sosial media like a pro. Wow. Ngapain lu harus rekaman lagi kan? Makanya kenapa terbukti juga back in 2000-an gitu ya. There's a lot of band competitions, event. You name it lah, dari brand apapun lah, Excel, Indomie bikin tuh Indomie Jingle Dare, Excellent Heroes. Now dan bahkan dulu band yang kayak kompilasi Prambors New Bass, Nescafe Band yang makanya lahir. Kalau zaman gue Indie 10. Iya. Ya itu yang ngeluarin tuh yang keluar dari situ ada Coklat, Padi. Iya. Terus siapa lagi? Sheila kalau nggak salah. No, Sheila nggak. Coklat, Padi. Itu yang pecah banget. Terus Kotak juga kalau nggak salah dulu ikut The acara. Massive kalau nggak salah. Iya. The Massive kan kalau nggak salah dari itu. Jadi dulu kayak emang jalurnya begitu dan semua orang menikmatinya gitu. Tapi kalau sekarang kayak only kalau nggak pop singers atau very unique singers. Ya makanya acaranya juga kan kalau nggak Idol ya Got Talents and X Factor else gitu ya. Well, man, kita udah sampai ke ini ya. Udah habis emang waktunya bro? Enggak. Bukan. Enggak, maksudnya kita udah sampai ke masa dimana musik itu udah benar-benar so easy to. Yeah man. So easy to produce, so easy to consume. Lu tau gak?
on demand mentality itu lumayan change the whole game menurut gue. On demand mentality itu kayak gini. Oke, gue mau dengerin lagu ini saat gue di sini, gue now bisa. Iya benar. Gue mau nonton film ini, gue mau nonton now bisa. Kalau dulu benchmark lo adalah all the media dong. Iya. Dulu kalau lo inget ada satu film judulnya series namanya Final. Oke, itu HBO punya series. Itu keren banget. So the way they produce music atau they do, ini label lah ceritanya. Mereka kasih duit man ke DJ gitu nih. Puterin dong lagu gue. Karena DJ sebegitu berpengaruhnya di era itu. DJ radio ya. Itu kenapa mereka mahal banget. Karena mereka they have the best playlist. Ini. Pokoknya kalau diputerin keren banget. They were hit makers. Exactly. And now kayak rada berbeda gitu. So mereka justru dengan ada numbers di OTT semua yang kita bahas itu semua tadi. Oh oke, yang lagi diputer tuh ini nih. Yuk kita puter yang ini yuk. Biar orang lain bisa nikmatin gak cuma di handphonenya tapi di radio. Misalnya gitu ya. So it changed the whole game. Iya. Udah berubah banget. Iya. Makanya radio pun orang bilangnya juga udah bukan hitmaker tapi hits player. Akhirnya ada beberapa yang masih hitmaker menurut gua. Kayak ada beberapa yang memang pengen duluanan gue pengen lagu barunya si Elo misalnya. Oh please gue mau mainin karena gue mau muterin pertama. Ada yang masih kayak gitu. But then again kalau lu try to ngelawan sistem yang ada, I don't know lu kuat apa enggak. Yes. Ya I appreciate mereka yang masih mau jadi hitmaker sih menurut gue. Iya. So jadi we are living in that era now. Dan mungkin pertanyaan lu di awal, how the hell do you survive? Maybe I just have to adapt. You know, musically, behaviorally mungkin, you know, and I like being a sponge. Gue suka banget nyerap kayak label gue ini yang baru MK Records ini yang kerja tuh kayak 19 kali 20, 21 tahun gitu yang 20 tahun di bawah gue gitu atau 18 lah. And I kind of like wow, terus dia bilang kayak Mas lo harus ngerubah fitnya deh Instagramnya. Oh oke. Iya harus dirubah tampilannya. That kind of input. Oh oke. Emang penting ya? Kan gue gak tahu. Iya karena begini-begini. Oh oke. Culture-nya kan berbeda. And I like to keep up with the culture. Maksudnya secara apa sih yang mereka lakukan gitu. Lo ngerti gak sih? Dan gitu. Iya kayaknya Mas lo harus main TikTok deh. Oh ya? Iya karena TikTok tuh begini-begini. Oke dan akhirnya gue punya TikTok now. Oke. Ya man. Gue adaptif lah. TikToknya akan about music atau lebih ke more your life? More of my life. Jadi kayak my life is all. That's better. Yeah, katanya juga gitu man. Iya memang. Karena I mean like gini loh. Nowadays platform itu kan compete each other ya. Yeah. Instagram membangun Reels, YouTube membangun Shorts, dan mereka spend billion of dollars untuk bisa fight each other untuk menentukan siapa juaranya. Dan by knowing that sebenarnya udah clear bahwa ketika kita melakukan sebuah tindakan yang namanya mirroring content, which kita ngepost konten yang sama di semuanya, itu kecenderungannya lebih hit or miss. Kayak bener-bener hit or miss lah. Karena ketika misalnya kayak sistem, I don't know how they work ya. Apakah sangat udah AI full atau masih human. Tapi let's say mereka, gue pernah dibilangin juga sama salah satu orang dari salah satu platform lah. Lu jangan mirror. Jadi kayak dia setengah memberikan gue hint bahwa if you post mirror content, itu akan, gue gak support kalau lu postnya di itu duluan. I see. Gue gak mau kalau itu postnya di itu duluan. Dan kalau lu postnya di gue duluan ya gak apa-apa. Kayak lu kalau post di gue duluan, I feel honored. I am happy to have you on board as my league gitu. Itu people yang real people yang real people. Oh, jadi tapi I don't know whether he represents the company or the system. Tapi I take it very seriously bahwa kayak misalnya gue liat juga John Mayer gitu ya, ketika misalnya dia ngepost tentang jokes gitu ya, atau bahkan music snippets gitu di TikToknya dia nggak ngepost itu di IG-nya dia. Akhirnya kayak IG-nya dia still like
ada branding cool and apa namanya ya susah ditebak. Tapi ketika di TikTok you're being yourself, the human side of yours gitu kayak. Oh lu suka misalnya spending time with your family. Oh lu suka misalnya lu nggak masalah dengan showing your personal life yang misalnya religion apa ya udah lu ada momen you feel like bersyukur di post itu tapi di your IG enggak, dan di YouTube misalnya enggak juga, benar-benar kalau di YouTube misalnya all music, benar-benar cuma music video, teaser to music video, music. Nah katanya begitu. Tapi emang benar sih ketika you have team yang sekarang ini kita bilang dengan sebutan Gen Z ya, they can give you unpredictable ideas sih. Ya makanya waktu gue bilang, man, I don't wanna like do the dance and everything on TikTok, tapi kayak kalau lu mau kayak, so I have this content called Today at 4:20 p.m. So wait. Today, 4:20 p.m. Yeah, today at 4:20 p.m. Okay. We don't want to go there. Or you want to do? No, come on. I don't mind. Okay. And abis itu ya apa aja yang kayak misalnya gue ngulik lagu, terus gue kayak main sama anak gue, tiba-tiba gue nge-thrift kemarin, tiba-tiba gue, the whole, karena dikasih tau gini, kayaknya Mas Elo kurang nge-reveal personal life-nya. Oh yeah, well that's true. Okay. And I don't think I have a interesting life juga sih, tapi people love to see the other side of you. Yeah, exactly. Not just like music and stuff. Okay, jadi gue ngikutin. So if I can say that I am pretty adaptive. Yeah. Then you are. Probably just dengan by you coming here all by yourself, dan tadi all by myself, man. Tadi gue dengerin juga waktu pas collab sama tim. I bet nih gue tanya langsung ya, Dim. Selama collab paling seru sama siapa? Saja deh lo. Kayaknya cuma langsung gitu loh. Waktu pas sebelum mulai yang games tadi aja, gue anak-anak tuh di dalam juga ngomong kayak anjing ini teriaknya beneran ini loh, beneran rocker beneran nih, karena selama ini kan kalau yang nyanyinya teriaknya teriak jelek gitu loh. Dan lu teriak enak gitu, teriak bener-bener enak. Dan baru kali ini isinya cuma teriak gitu loh. Mungkin more than 70% teriak gitu ya, dan that means you're really adaptive person. Thanks man. Thank you. Obviously. Thank you. Dan by releasing 3 albums and then another 3 albums and then do over gitu ya, yang which is kalau tadi the premise the actual premise kan sebenarnya about a relationship between a man and a woman, tapi sebenarnya kayaknya more or lebih it has your deeper life meaning. Yeah, deeper meaning. Yes. I have to do it all over again. And I love it. And I'm 40. Gue bertanya-tanya, gue masih punya tenaga gak ya? Satu hari 8 radio gitu di luar kota gitu. But then again, untungnya gue suka olahraga. Gue suka lari. Gue jadi bener-bener kayak ngerasa, kalau gue gak lari gue lemes. Gue 40, gue kemarin bulan Januari itu masih 81 kilogram. 88. Sekarang gue 66. Gue lari terus. What? Kayak 5 days a week. Lari di treadmill aja, di treadmill ya. You cut carbs juga? Moderat aja lah, makan jangan rusuh. Ada lah rusuh-rusuh sekali-sekali, pengen 14.022, 14.045. Pengen lah Padang gitu, morning afternoon is like the best. Sama all itu. Tapi dari 88 ke 60-an? 65. Man. Ya, itu hard work gitu. Rahasianya? Gue cuman treadmill aja. Treadmill, cardio. How many sejam, hours? Incline 5. Incline 5 sejam speed? Start speednya tuh gue 4 pertama. Tapi abis itu kan lu kayak jantung tuh kan otot kan. Anjing, gue lagi-lagi come at me speed gitu ya. I know. Kayak lu pertama kayak gue keringetan nih seminggu. Kok 4 udah gak terlalu keringetan ya. Lu pasti naik karena jantung itu kan otot. Iya. Semakin lu latih semakin besar kapasitinya. Sekarang di 8 sejam speednya. 8? Menit 1 udah langsung jalan. Oke. Udah lari. Berarti pertanyaan gue adalah dengerin apa? Apanya tuh?
Do you listen to music while Oh yeah, this is nice. Oke. dengerin apa? Kalau speednya 8, 1 jam dan incline 5, itu lu kayak lagi ngedaki sambil lari. Iya bro. itu 300 meter. Iya. Kalau 1 jam lu naiknya 300 meter, speednya 8 kilometer berarti 1 jam kan. Nah, iya, makanya. Dengerin apa? Gue dengerinnya ada dua playlist yang gue pakai. Oke. Satu namanya Kerokan. Oke. Kerokan itu kayak Led Zeppelin, Little Richard. Did you made the playlist? Yeah, I made the playlist. Oh, you made the playlist. Okay, you better check. Jadi memang bisa diakses by. Bisa dong, Marcelo Tahito. Kerokan Marcelo Tahito. Itu benar-benar kayak isinya all my favorite rock band, kayak tiba-tiba ada Guns N' Roses, tapi ada kayak Scalar, ada The Seagate, terus tiba-tiba ada The Panturas juga ada. So semuanya gabung tuh. Itu lumayan bikin pump. Terus tiba-tiba temen gue ada Gilbert, namanya Gilbert, dia basisnya Saint Loco band. Terus kayak lu dengerin ini deh, ini namanya Tronic Pump. Itu benar-benar EDM semua, dum 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 dum. Nah gue sekarang lagi EDM banget gitu kayak, woo, alright, let's do this. Gitu kayak, oh oke. Oke, so there are 2 playlists ya. There are 2 playlists ya. Dan selalu itu yang diulang. Selalu itu. Tapi lama-lama gue bosan lagi kali itu. Karena gue sempet kayak pakai Spotify playlist yang workout gitu kan ada kan. Workout playlist. Curated by editorial team. Kayaknya kurang ya. Kurang keras ya. Kurang kenceng bro. Iya. Oke, itu menarik banget sih. You made me wanna check on your playlist sih. Man, iya. Dan apa namanya? You're the type that listen to music sambil harus ada screen di depan. Enggak. Oh, berarti no screens. No screens. Gue suka rutinitas itu. Gue suka challenge myself. Gue suka banget challenges. Kalau gue gak suka challenges, gue gak bakalan ganti nama jadi Marcelo Tahito man. Di musik ya. Yeah, I have Shudupdu, I have Buka Semangat Baru, I have Masih Ada, I have Gak Kayak Mantanmu. Just let it roll man, lu udah gitu aja lu nyaman gitu. Ya dong, lu tinggal duduk manis aja. But then again no, I have to do something else yang belum pernah gue bikin. So then maybe I have a challenge for you. Why don't you, there's some musicians itu melakukan sebuah ceritanya remake 2023 version. Oke. Or maybe ya kalau karena ini udah mau akhir tahun ya, remake 2024 version. Why don't you release your hit songs but in 2024 versions? It is not a challenge that I'm up for. Karena gini, I've done that. Gue gak mau nge-remake, selesai itu udah. That journey udah lewat. Apalagi. So gue lumayan tadi ditanya. Oke, jadi kayak what else? Apa yang something new nih? Gue gak pernah bikin lagu kayak Do Over man. Gue gak pernah. Oke. So you don't wanna relive your old era ya? Nah, di gigs aja boleh. But not recording atau apa enggak. Karena you know ya, some musicians tuh benar-benar yang kayak merilis version of bisa dibilang kayak mungkin salah satu contohnya Taylor Swift ya. Cuma karena Taylor Swift sebenarnya dispute sih. Karena dia ribut sama Spotify ya? Enggak, dia ribut sama her old label kayaknya. Ya oke. Bukan Spotify ya? Kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan ya? Universal or apa gitu. Jadi dia kayak merilis orang, jadi namanya Taylor's version. Oke. Nah menurut gue kenapa gue bisa bilang itu challenging ya. Karena the arrangement and everything else tuh pasti gak bisa sama yang dulu. Iya. Karena you have to fit in with today's sounds and everything. Dan mungkin vibes. Mungkin intronya beda, mungkin apanya beda. Kalau lu ngomong gitu ke gue I'll always do it live kalau untuk perihal itu. Live gue pasti beda-beda. Beda-beda bener gitu. Setlist sama aransemennya beda? Ya, enggak maksudnya enggak mungkin sama. Setlist pun enggak mungkin sama? Oh no, setlist sama. Tapi maksudnya versionnya pasti beda dengan yang recording gitu. Oke. Pasti gitu. Ada beberapa, ada yang gue bilang namanya sirkus. Ada beberapa lagu yang butuh sirkus, Karena tuh lagu mungkin gak terlalu hits, so it needs more support from, I don't know, mungkin musicnya atau gimmicknya, whatever. So if you talking about on stage, itu ngomongnya masalah presentasi, and you have to be good, menurut gue sih. Dan I really take seriously about my on stage performance. Oke. Dan kita ngomongin tentang legacy nih ya. You sebagai Elo adalah seorang yang
bisa dibilang menyambungkan legacy bokap dari sebagai seorang musisi juga. Kalau nih dan akhirnya lanjut nih benar-benar as full time musicians. No side jobs? No side jobs. Full time musicians. How about your future generation, your kids? Gue mungkin akan memberlakukan apa yang bokap nyokap gue ngelakuin ke gue gitu. Okay. So I never force, they never forced me to be a musician. But mereka memaparkan musik ke gue tuh dari gue kecil. Karena buat mereka, abang gue main musik. Abang gue pertama kali yang ngeband. Dia the apa namanya, the frontier lah gitu. Dia kayak yang pertama kali gitu. Yang pertama di keluarga yang main band gitu, yang pertama main chord C mayor di keluarga ya. Kira-kira begitu. Nah, mereka pikir apapun pekerjaan lo, tapi kalau lu punya musical sense dalam diri lo, pasti lo asik. Lo ngerti sih? Lu lebih fluid, lebih lebih asik lah pembawaannya. That's the keyword ya. Bukan lebih sukses. Ya lebih sukses balik lagi ke... Mungkin lebih sukses in a way of kalau lu ketemu orang, lu stiff gitu, lu gak mau ngomong, lu gak tahu gimana, lu gak tahu how to present yourself, atau you don't have the groove inside you gitu. Itu kan kalau lu ngomong sama orang and then you talk and then conversation kan, itu kan ada groove man. Lu tahu dong kapan okay, this is the breakdown, okay, this breakdown. Tiba-tiba ini harus kayak ini hooknya nih, then you go. Itu kan semua lu bisa dapat di musik gitu. Iya betul. So betul, mungkin in a way bukan lebih sukses yang tadi bilang, tapi mungkin bisa lebih sukses karena lu know how to deal with people. Iya, lebih banyak chance buat lu kayak fluid. Ini saatnya gue aksen nih. Ini kayak gue staccato deh. Gue legato dulu nih karena kayaknya it's quite dragging nih kayaknya. Iya tapi bener sih, setelah gue inget-inget juga ya ketika ngobrol sama orang yang kadang-kadang tinggi sama kadang-kadang tapi kalau misalnya gue itu kayak lebih giving colors ya. Iya itu beda kan. So you just have to ini kayaknya Fortissimo yang paling kencang. Ini kayak Fortissimo banget nih. Dan Negan gue harus kayak gimana nih keep up-nya nih. Ini kayak ada pelannya Adante pelan, apa namanya itu? Adalah ininya simbolnya untuk itu. Yang pelan sih piano P. Ya terus kayak okay. But anyway, lu berarti lebih fluid, lu lebih ada punya groove, lu asik, lu bisa you can see things lebih positif mungkin ya. I don't know, even though ada beberapa musik yang emang kelam banget, which is gue suka juga yang kelam-kelam. Tapi still gue bawa itu positif gitu. Karena this is soothing nih yang kelam begini. Kelam banget ya produksinya, I like it. Ini orang, you know what I'm saying? Lu gak yang by the berarti book. pada dasarnya sebenarnya you will expose music to your kid. Tapi tidak membangun sebuah kayak ini kamu harus lanjutin papa gitu. No. Makanya bokap nyokap gue seneng banget gue jadi musisi. Karena gue cuma satu-satunya anak di antara 3 bersaudara ini yang professionally. Even though your brother itu mereka duluan, main musik semua man. Tapi professionally only you. Iya, professionally. Abang gue dulu mungkin waktu itu di Amerika sempat main beberapa. But yang kalau sampai recording artist yang di keluarga cuman di antara anak-anak ya cuman gue. So what is your last question for me? What is your 40 ya? What is your long plan? My long plan, Tadi kan sempat cerita punya studio, cek. Ya. Yang belum punya studio buat live recording tapi nggak tahu deh apa udah. ada nggak? Udah ada bahkan. Udah ada. Nah berarti gini loh. Some people yang mungkin udah melewati almost 20 years in their career gitu like you gitu ya. I always wonder gitu, what is your next plan? Long tapi ya, mungkin long plan. Long term ya. Obviously I will make more songs. Hopefully it's gonna be a hit. Tapi kalau lu tanya gue long term yang gimana banget, gue cuma bisa jawab gue pasti bakal terus main musik. Pasti sampai gue sebisa gue titik darah penghabisan. Iya sampai titik darah penghabisan gue pasti akan main musik. Kalau gue punya bisnis apa enggak I don't know, mungkin ataukah gue
punya bisnis di sekitar musik juga. I don't know, mungkin. Iya. Tapi yang gue gak bisa jawab kalau tanya, oke, lo ini Do Over kayak gini sekarang, single berikutnya kayak gimana? I have no clue, man. Karena gue pengen coba semuanya. You know. Any dreams collaboration? Mungkin. Gue suka banget sih dengan konsep. You know, the best thing about being a musician atau any artist in any art form gitu, you can do whatever you want, gak sih? Yeah. You know? Basically, you're the god in your universe. Exactly. Okay, if you want to put it that way, yes. Yeah, I can do whatever I want. Yeah. Gue pengen tiba-tiba mungkin, seru juga nih koplo nih. Seru juga nih reggae udah pernah. Seru juga nih classical jazz gitu. You never know. Karena buat gue saat ini, Marcelo Tahitu will going to explore music yang belum pernah dia bikin. Okay. Before you die, siapa idola yang kalau bisa kesempatan record a song you wanna give a chance? Record the song. Recording a song with that person. Okay, collaboration ya. Yeah. Kayak bener-bener checklist pokoknya sebelum gue mati kalau bisa gue ada nih. Dia masih hidup nggak atau bisa di revive lagi kayak Final Fantasy gitu? Waduh. Terus, kayak, Final Fantasy you mentioned something. Man, gue main gila Final Fantasy. Apa Rebirth? Apa? Yang nanti mau keluar Rebirth. Oh pecah. Oh sih kacau kayaknya. sih. But I love the old school RPG yang kayak Yeah. Viraga gitu, Blizzaga gitu. Ini kalau Gue sekarang gak kan expect. Anjing gue gamer gila bro. gue parah gila. Lu nanya gue gila kali gue man. Ini gue I thought that was going to be the closing part tapi gue gak nyangka malah lu sebut sesuatu yang my weakness part gitu kayak lu sebut Viraga anjing Viraga. Blizzaga man. What the hell itu gue udah gak sabar banget nunggu yang berikutnya. Rebirth ini loh. Kan lu kan udah keluar ya bukan ya? Remake. No yang remake. Next ini Rebirth. Jadi kayak yang remake nih yang 7 dong. 7. Yang 7 yang dulu kayak masih pendek-pendek orangnya. Pixel. Nah, remake tuh udah keluar. Oke. Next itu Rebirth. Jadi ceritanya yang si Cloud itu tadinya kan ceritanya ya udah Zack yang ini mati, Cloud yang lanjutin hidupnya Zack. Yang di 7 yang baru ini dibikin ala-ala nowadays lah. Parallel universe di Zack nggak mati. Jadi, gitu. Akhirnya katanya juga nggak mati katanya gitu. Oh gitu. But anyway, man, that's another. No, let's say that's another hour of it. Let's say tidak bisa di revive. Let's say tidak bisa di revive. Jadi emang yang masih hidup dan do you have someone yang kayak checklist? Luar negeri apa mana aja? Bisa luar negeri. Or jangan recording a song deh, bisa manggung sama dia suatu hari. Satu line up sama dia di festival. Kalau ada Led Zeppelin reunion kayaknya dia deh, mereka deh. Reunion. Iya, misalnya ada Led Zeppelin reunion kan pernah ada waktu The former itu members ya. Iya, tapi kan si John Bonham kan udah meninggal. Kalau misalnya berempat itu ada terus kayak I don't have to be in collaboration man. Just nonton mereka dari kayak samping panggung aja gitu. That would be my checklist. Ya? Gue nangis sih. Padahal gue long time to the rock and roll. Gue udah nangis. Oke, thank you banget bro for staying with me. Thank you banget. Nice Bapak talk, Jesus man. Christ. Yeah, man. Thank you for the blessing dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.